Halo bro, sobat seperjuangan. Selamat datang kembali di ruang pikiran kita. Banyak dari kita yang sudah punya mimpi besar. Kita punya semangat yang menyala-nyala untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, untuk meraih tujuan, untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Tapi seringkali ada sebuah jebakan sunyi yang menunggu, sebuah musuh yang halus namun sangat nyata. Musuh itu bernama kabut distraksi. Ia datang dalam bentuk notifikasi smartphone yang tak henti-hentinya, ajakan teman yang rasanya tak bisa kita tolak, puluhan tab browser yang terbuka bersamaan, dan yang paling berbahaya, penyakit mental yang kita sebut semuanya penting. Kita merasa harus melakukan semuanya, sekarang juga. Hasilnya, kita sibuk, sangat sibuk. Kita berlari di atas treadmill, berkeringat, kelelahan, tapi tidak pernah bergeser 1 sentimeter pun ke depan. Kita menjadi orang yang sibuk memoles hal-hal kecil, sementara hal-hal terpenting dalam hidup kita terbengkalai. Disinilah kita harus memahami perbedaan fundamental antara dua jenis cara berpikir, pikiran bohlam dan pikiran laser. Pikiran bohlam menyebarkan energinya ke segala arah, sedikit untuk pekerjaan, sedikit untuk media sosial, sedikit untuk kekhawatiran masa depan, sedikit untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Ia menerangi banyak hal, tapi tidak memberikan dampak signifikan pada apapun. Sebaliknya, pikiran laser memfokuskan seluruh energinya yang terbatas pada satu titik kritis. Ia berani mengabaikan yang lain, dan dengan kekuatan terfokus itulah, ia mampu melakukan hal yang luar biasa, bahkan menembus penghalang yang paling sulit sekalipun. Hari ini, kita akan belajar bagaimana memiliki pikiran laser. Kita akan mengupas tuntas 4 lensa fokus yang akan membantumu memotong kabut distraksi dan mengarahkan seluruh potensimu untuk meraih hasil yang benar-benar berarti dalam hidupmu. Siapkan dirimu, saatnya mengasah pikiran. Lensa 1, seni berani mengatakan tidak. Lensa fokus pertama adalah yang paling sulit namun paling membebaskan. Pikiran bohlam membiarkan semua orang dan semua hal masuk ke ruangan itu tanpa seleksi. Ajakan nongkrong yang tidak penting, masuk. Scroll timeline tanpa tujuan, masuk. Proyek baru padahal yang lama belum selesai, silakan masuk. Alhasil, ruangannya penuh sesak, bising, kacau, dan prioritas-prioritas utamamu tidak mendapatkan tempat. Seseorang dengan pikiran laser adalah penjaga yang tegas bagi ruangan VIP pikirannya. Ia sadar bahwa setiap kali ia mengatakan ya pada sesuatu yang tidak penting, ia secara otomatis mengatakan tidak pada sesuatu yang jauh lebih penting. Mengatakan ya pada ajakan begadang malam ini berarti mengatakan tidak pada energi dan fokus untuk bekerja esok hari. Mengatakan ya untuk memeriksa email dan media sosial setiap 5 menit berarti mengatakan tidak pada kemampuan untuk masuk ke kondisi kerja yang dalam dan berkualitas. Bagaimana cara melatihnya? Mulailah dari yang kecil. Tolak ajakan yang tidak sesuai dengan prioritasmu dengan sopan tapi tegas. Terima kasih banyak ajakannya bro, tapi sayangnya aku lagi fokus kejar target minggu ini. Matikan notifikasi di ponselmu selama jam-jam produktif. Tetapkan jam buka untuk media sosial, misalnya hanya 30 menit setelah makan malam, bukan sepanjang hari. Awalnya akan terasa tidak nyaman, kamu mungkin akan merasa takut ketinggalan atau FOMO. Tapi percayalah, yang akan kamu dapatkan sebagai gantinya adalah JOMO, Joy of Missing Out. Kebahagiaan karena kamu berhasil melindungi asetmu yang paling berharga, yaitu fokus dan energimu. Mengatakan tidak pada gangguan dari luar adalah cara terbaik untuk mengatakan ya pada tujuan besarmu di dalam. Lensa 2. Hukum Pareto 80-20 dalam kehidupan nyata. Lensa kedua adalah kompas bagi pikiran lasermu. Ini adalah hukum Pareto atau yang lebih dikenal sebagai prinsip 80-20. Ditemukan oleh ekonom Italia, Vilfredo Pareto, prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa untuk banyak kejadian, sekitar 80% hasil yang kita dapatkan seringkali berasal dari hanya 20% usaha atau penyebab. Contohnya, 80% dari total keuntungan sebuah perusahaan mungkin berasal dari hanya 20% produk terbaiknya. Pikiran bohlam akan mencoba mengerjakan semua hal dengan porsi energi yang sama. Hasilnya pun rata-rata dan tidak maksimal. Pikiran laser akan berusaha keras mencari di mana 20% vital itu berada, lalu mengerahkan seluruh energinya di sana untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini berlaku di hampir semua aspek kehidupan kita, bro. Coba, luangkan waktu untuk merenung. 20% dari pakaian di lemarimu, mungkin kamu pakai selama 80% dari total waktu.
20% dari teman-temanmu memberikanmu 80% dari kebahagiaan dan dukungan emosional. Dalam pekerjaanmu, 20% dari jenis tugasmu mungkin menghasilkan 80% dari pencapaian terbaikmu. Tugas seseorang dengan pikiran laser adalah menjadi detektif yang tanpa ampun mencari 20% vital ini dan berani mengurangi porsi pada 80% yang sepele. Bagaimana cara menemukannya? Ambil waktu 30 menit dan sebuah buku catatan. Tanyakan pada dirimu beberapa pertanyaan kunci. Jika aku hanya bisa bekerja 2 jam hari ini, apa 1 atau 2 hal yang harus aku lakukan untuk membuat kemajuan terbesar menuju tujuanku? Atau, aktivitas apa yang paling sering membuatku merasa sangat lelah, tapi hasilnya tidak seberapa? Atau, siapa orang-orang di sekitarku yang setelah bertemu dengan mereka, aku selalu merasa lebih berenergi dan terinspirasi? Jawaban-jawaban jujur dari pertanyaan ini akan menunjuk langsung pada 20% vitalmu. Setelah kamu menemukannya, arahkan lasermu ke sana. Gandakan waktumu pada tugas, orang dan aktivitas yang memberikan hasil terbesar. Ini bukan tentang menjadi pemalas. Ini tentang menjadi efektif secara brutal. Bekerja lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Tunggu sebentar, bro. Saya tahu, memotong kebisingan dan menemukan fokus itu tidak mudah, tapi kita bisa melakukannya bersama. Jika kamu merasa percakapan ini membantumu melihat jalanmu menjadi lebih jelas, bantu saya dengan menekan tombol share. Mungkin ada temanmu di luar sana yang sedang terjebak dalam kesibukan semu dan perlu mendengar ini. Dan agar kita bisa terus mengasah laser kita bersama, pastikan tombol subscribe itu sudah kamu tekan. Kita adalah komunitas orang-orang yang ingin hidup lebih fokus dan berarti. Oke, mari kita kunci fokus kita dengan lensa ketiga. Lensa ketiga adalah tentang menciptakan sebuah benteng pertahanan untuk pikiranmu. Ini adalah ritual yang disebut deep work atau kerja mendalam, yang dipopulerkan oleh penulis Cal Newport. Deep work adalah kemampuan untuk fokus tanpa diganggu sama sekali pada sebuah tugas yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Inilah kondisi di mana pikiran lasermu benar-benar bekerja secara maksimal, di mana kamu bisa menghasilkan kualitas kerja yang terbaik dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kemampuan ini adalah sebuah superpower di abad ke-21 yang penuh distraksi. Pikiran bohlam biasanya hidup dalam shallow work atau kerja dangkal, seperti membalas email sambil scroll media sosial, memindahkan data dari satu file ke file lain, rapat singkat yang tidak fokus, pekerjaan yang tidak terlalu menuntut, mudah sekali diganggu, dan tidak menciptakan banyak nilai baru. Seseorang dengan pikiran laser tahu bahwa karya-karya besar tidak dibangun dari kerja dangkal. Karya besar dibangun dalam sesi-sesi deep work yang tak terganggu. Menulis sebuah buku, membuat sebuah program komputer yang rumit, menyusun strategi bisnis yang matang, atau belajar sebuah skill yang baru sulit. Semua ini membutuhkan kondisi deep work. Bagaimana cara melakukannya? Kuncinya adalah jangan menunggu inspirasi atau mood. Jadwalkan sesi deep work seperti kamu menjadwalkan sebuah janji temu paling penting. Blok waktu di kalendermu secara spesifik. Misalnya, setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 adalah waktu fokus. Siapkan tempat khusus, benteng fokusmu, yang bebas dari gangguan. Dan yang paling penting, buat aturan main yang jelas. Selama sesi deep work, tidak ada ponsel di dekatmu, tidak ada tab media sosial yang terbuka, tidak ada notifikasi email yang muncul. Beritahu orang di sekitarmu bahwa kamu tidak bisa diganggu selama waktu itu. Awalnya akan terasa tidak nyaman, kamu mungkin akan merasa takut ketinggalan atau FOMO. Tapi percayalah, yang akan kamu dapatkan sebagai gantinya adalah JOMO, Joy of Missing Out. Kebahagiaan karena kamu berhasil melindungi asetmu yang paling berharga, yaitu fokus dan energimu. Mengatakan tidak pada gangguan dari luar adalah cara terbaik untuk mengatakan ya pada tujuan besarmu di dalam. Lensa 4. Membangun momentum, bukan menunggu motivasi. Dan ini lensa terakhir kita untuk hari ini, bro. Sebuah cara pandang yang akan mengubah hubunganmu dengan kata motivasi. Pikiran bohlam seringkali bekerja berdasarkan mitos motivasi. Ia menunggu rasa ingin atau mood untuk melakukan sesuatu. Nanti aja deh kalau udah semangat, aku lagi nggak termotivasi hari ini. Masalahnya motivasi itu sifatnya sangat rapuh dan tidak bisa diandalkan. Ia seperti tamu yang datang dan pergi sesuka hatinya. Jika kamu menggantungkan kemajuan hidupmu pada kedatangan tamu yang tak menentu ini, kemajuanmu pun akan ikut tak menentu. Pikiran laser tidak menunggu motivasi. Ia fokus pada satu hal yang jauh lebih kuat, yaitu menciptakan momentum. Momentum adalah hukum fisika yang berlaku juga dalam psikologi kita. Sebuah objek yang sudah bergerak cenderung akan terus bergerak. Ternyata aksi kecil itulah yang melahirkan motivasi, bukan sebaliknya. Daripada menunggu motivasi untuk menulis satu bab buku, paksakan dirimu untuk menulis satu kalimat saja. Hanya satu kalimat.
Aksi super kecil ini akan memicu keinginan untuk menulis kalimat kedua, lalu paragraf pertama, dan seterusnya. Itulah kekuatan dari momentum. Aturan 2 menit dari buku Atomic Habits karya James Clear adalah alat yang sempurna untuk ini. Apapun kebiasaan baru atau tugas yang ingin kamu mulai, buatlah versi dari hal itu yang bisa dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Membaca buku setiap hari menjadi membaca 1 halaman saja. Olahraga 1 jam menjadi memakai sepatu olahraga dan keluar rumah. Meditasi 20 menit menjadi duduk tenang dan atur nafas selama 60 detik. Tujuan dari langkah-langkah super kecil ini bukan hasil akhirnya, tapi untuk memulai aksi dan membiarkan hukum momentum mengambil alih. Ketika bola salju sudah mulai menggelinding dari puncak bukit, ia akan terus membesar dan melaju dengan sendirinya tanpa perlu banyak dorongan lagi. Jadi, lupakan tentang menunggu motivasi. Fokuslah pada aksi terkecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga. Rayakan konsistensi, bukan hanya intensitas. 1 langkah kecil setiap hari jauh lebih kuat daripada 1 lompatan raksasa yang dilakukan setahun sekali. Bangun momentummu dan biarkan ia yang membawamu menuju tujuanmu. Penutup dan kesimpulan. Inilah 4 lensa fokus itu, bro. Berani mengatakan tidak untuk melindungi energimu. Menggunakan prinsip 80/20 untuk menemukan titik vitalmu. Menciptakan ritual deep work untuk menghasilkan kualitas terbaik. Dan membangun momentum untuk memastikan kemajuan yang tak terhentikan. Menjadi pemegang kendali dalam hidup adalah tentang memiliki visi dan tujuan. Tapi, untuk berhasil mewujudkan visi itu, kita perlu memiliki fokus untuk mengeksekusinya. Di dunia yang dirancang untuk membuat pikiran kita seperti lampu bohlam, memilih untuk menjadi pikiran laser adalah sebuah tindakan yang radikal dan cerdas. Itu adalah keputusan sadar untuk menolak hal-hal sepele demi mengejar hal-hal yang paling berarti. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apa mimpimu? Pertanyaannya adalah, ke titik mana lasermu akan kamu arahkan hari ini? Intinya, begini, hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam distraksi. Tekan subscribe agar kita bisa mengingatkanmu setiap hari. Kamu kenal seseorang yang butuh pengingat ini juga? Tombol share ada untuk itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.